Itu beneran jalannya hilang. Eh guide-nya kebingungan, jalannya Ketut, tidak ketemu yang ketemu. sudah disurvei sama Om Pala. Anda lagi. Ya, saya lagi. Anda lagi, gua sekarang bersama Anda lagi. Ya, Biang saya keroknya lagi. nih. Om Dito, apa kabar Ya, Om Dito? baik Om, alhamdulillah Om. Sibuk banget kayaknya. Pura-pura sibuk lah, biar orang nggak tahu kalau kita pengangguran kan gitu. Habis dari mana hari ini? Hari ini habis tadi jalan-jalan ke acaranya komunitas Toyota Land Cruiser Indonesia, Jaya Raya yang di Jakarta. Hujan-hujan masih jalan aja. Ya kita ketemu teman-teman lama Ah, gitu kan sambil ya becekin ban. becekin ban. Becekin ban. Emang Om Dito nih doyanya jalanan becek. Kalau jalanan normal tuh kurang serk ya, Om? Macet bos. Mendingan kita macet di hutan enak. Santai gitu, dingin, hujan kehujanan. Jadi kalau yang belum kenal Om Dito ini sebagai pakar off-road yang Oh muncul. enggak, bukan. Kita Udah, bukan udah. pakar. Pokoknya itu dah. Pokoknya si paling off-road lah kita sebutnya kali. Di Jimny Challenge 1 dan Jimny Challenge 2 alias season 1 dan season 4 ya Om ya? Ya. Kebetulan. Itu juga Oh iya, di 100 juta 100 challenge. juta challenge ya Om ya? Iya. Yang mainin mobil sedan di off-road. Saya dan kita off-roading. Kurang ajar memang Om Dito. Itu idenya Om Dito pure, bukan gua. Tapi bagus kan? Menarik nggak? Menarik nggak? Iya kan? Belum pernah loh mobil-mobil gitu dibikin challenge kayak gitu kan? Belum Ya, kan? benar, Iya benar, nggak? benar, benar. Tapi mobil-mobil itu rata-rata memang di dunia nyatanya pun ada rally-nya pakai Oh, ada? mobil itu. Ada. Itu standaran atau udah Ya, dimodif jadi udah AWD? dimodif. Kalau untuk yang rally udah dimodif. Oh, Cuman, dikasih ini kali ya, roll bar. ya karena standar safety kan. Kalau Oke. kemarin kan kita standar apa adanya. Tapi tetap safety-nya kita pikirin. Iya, makanya Om Dito juga bikin ya udah gitu, Ya seaman nggak terlalu mungkin. ekstrim gitu. Kalaupun mereka ngebut ya cuma segitu-segitu aja gitu. Nggak harus pol-polan. Berarti Tapi kita kenal di Jimny Challenge 1 Om ya? Jimny Challenge 1 itu gara-gara Om Fitra. Oh iya, gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Jadi sama Om Fitra emang kita udah teman lama, udah teman sekantor dulu kan waktu di boleh disebutin? Boleh, nggak apa-apa. Oh, nggak boleh. apa-apa, nggak apa-apa. Sebutin aja bebas di sini Dulu mah. kita di Majalah Jeep di Gramedia Group, kebetulan Om Fitra itu di Auto Build kalau nggak salah. Oh iya, di Auto Build. Sebelah meja kan gitu. Hmm. Kalau gue cuma kontributor aja. Karena kita mau bangun siang soalnya. Nggak mau dikejar-kejar deadline berita. Emang tipikalnya begitu, nggak apa-apa. Bagus teman-teman. Tapi boleh lihat aja di edisi Majalah Jeep tahun 2005 sampai 2008 kalau nggak salah. Masih ada tulisan gue deh. Berarti memang basicnya Om Dito ini di otomotif jurnalis lah ya, bisa disebut. Atau Dari hobi dulu. Hobi dulu. Jurnalis itu kebetulan diajak temen di situ dari Om Farman sama Om Tunggul waktu itu di Majalah Jeep. Kalau kebetulan di Otomotif Group ya teman-teman lama dulu ada Om Sony Riarto segala macem. Legend tuh. Ada Om Anto Jaing, Oh, iya, ada iya, Om IMS. Jadi lupa bosnya IMS dulu. Mohon maaf lupa. Ya itulah. Itu gue jadi lupa. Itu Nah, bos-bosnya dulu di sana. Jimny Challenge ditunjuknya awalnya sebagai apa Om? Cuman sebagai tim rescue aja ngawal Jimny Challenge. Kalau mereka akan off-road kan, akan ya jalan-jalan belusukan. Tadi belum off-road banget lah. Ya. Akan belusukan, jadi kalau ada emergency kita harus bantuin gitu kan untuk recovery segala macem. Datang Awalnya gitu ya. kita makan gaji buta, asli. Tapi memang yang diharapkan seperti itu Om. Nih pesawat lewat dulu ya. Biarin lewat. Tapi memang yang kita harapkan seperti itu, tidak ada rescue-rescuean. Tapi kejadiannya waktu itu gimana? Gara-gara omen tuh omen. Jadi, jadi gini ya teman-teman Itu ya. yang bikin gua kerja awalnya. Itu tuh stock shoot di Jimny Challenge 1 itu ada stock shoot namanya. Kita ngambil shoot di pantai Om ya. Ya, Mereka kita dilepas ngambil apa tuh namanya? drone segala Sama ini apa? Sinematik. Sinematik. Jadi memang yang mengendarai bukan talent. Ya. Ya, untuk stock shoot aja karena talent ya udah biarin makan dulu karena challenge-nya bakal berat tuh. Betul. Dibawalah sama masing-masing navigator emang waktu itu ya sebutannya ya. Ya. Ada Omen, ada siapa lagi ya? Lupa jadi. Pokoknya banyak dah. Itu dibawa tuh ke pinggir pantai. Nggak Ya. tahu ceritanya. Kita lagi makan Om ya, lagi santai, Kita lagi ngobrol menikmati makan sama di talent. apa tuh namanya? Java Turtle Java Turtle. Homestay. Itu Homestay. di Banyuwangi tuh. Waduh, enak banget tuh makan. Ya, lagi santai, lagi makan, tiba-tiba ada panggilan dari radio Om ya.
Oh, apa? Kelelep. Kelelep. Mau kelelep, mau tenggelam. Wah, Panik semuanya. iya nih kenapa ini? Nah, Om Dito di situ baru mulai kerjanya, Om ya. Mulai kerjanya, padahal belum itu. Gue sih berharap ntar gitu kan. Tapi ternyata ya alhamdulillah dari situ sudah mulai kita bekerja. Karena mobil gue kan paling pelan. Nah, itu juga Sepanjang jalan kita dari Jakarta sampai betul. Banyuwangi itu kan gue Betul. kalau memang ketinggalan, memang rescue apa mobil sweeper. Iya, Sweeper itu paling paling belakang. belakang. Jadi kita memang paling belakang. Jadi sampai ada yang kita dari mana tuh di tol aja kita udah di jalan 2 jam duluan masih kesusul. Ya karena emang nggak pernah mau ngebut juga. Ah, Gue sama dulu sama teman gue. Kalau sekarang gue sama anak gue. ah. Emang gue nggak pernah di jalan tol itu gue nggak pernah akan lebih ngebut dari 100 km per jam. Jadi memang ya safety-nya begitu kali atau Iya, gue ngukur kemampuan gue sendiri, kemampuan mobilnya, dan gue berusaha untuk tidak menjadi sumber penyebab kecelakaan gitu kan. Iya, iya. Mobil gue tinggi Betul. dengan ban yang ban off-road, ada batas kecepatannya. Mm-mm. Gue cukup happy dengan 80-90, orang mau bilang apa terserah. Dan gue anti bahu jalan. Waktu disalip tuh ya, ya Allah tuh Om Dito udah 2 jam duluan loh. Waktu kita salip, gua waktu itu naik D-Max ya Om ya. Iya, Naik D-Max, itu aja gue. Om Dito udah disusul Om Dito. Enaknya bisa Tapi- kenceng sampai ya cepet. Tapi seru banget sih Jimny Challenge pertama tuh. Nah itu Seru banget. gara-gara omen nyangkut itu juga nyebelin. Gue sebel sama temen gue sendiri kan yang ngeluarin temen gue tuh Om Benny Cahyo. Iya Om Benny ya bener. Jadi gue udah mungkin dia nggak denger. Jadi karena itu di pasir, ban gue adalah ban off-road yang ekstrim. Jadi Iya kalau waktu itu. salah garuk dikit dia akan lebih kayak motong keju lah cepet gitu, Lebih kayak motong cepet mentega lagi. kan langsung cepet ambles gitu kan. Gue udah bilang, Om mobil gue juga kepater nih, tenggelam. Tapi gue narikin dulu mobilnya Arif biar selamat dulu kan. Iya. Jadi Udah gue wins nih, udah di wins, udah keluar. Gue udah bilang nih, Om tungguin sebentar digeser dikit supaya wins gue nyantel ke dia, mobil gue keluar. Gitu. bisa keluar. Ternyata ditinggal. Dan depan gue laut, gue mau nyantel kemana gitu kan. Itu tuh kalau ingat kejadian ini tuh kadang mau kasihan tapi ya juga waktu syuting kita makin sore. Lah itu dia kan. Gue mau minta bantuan Om juga nggak mungkin, mau Aduh, ditarik ya orang Allah. juga nggak mungkin. Akhirnya untung gue bawa ada alat yang namanya sand ladder itu kan. Ya, dimasukin lah ke bannya itu. Masukin ke ban, gue gali-gali dikit, akhirnya gue keluar bisa narikin mobil satu lagi tuh yang Pajero. Pajero ya? Pajero apa? Iya, Pajero, Pajero. Pajero. Narikin itu. Oh, Itu bisa keluar sendiri tuh untung tuh. itu Dan heran. itu kejadian lagi di yang sekarang. Nanti ada videonya. Sumpah ya. Gak tau kalau Jimny Challenge tuh selalu ada aja Ada kejadian. pengulangan. Aduh, ampun deh. Ada pengulangan dan ada yang seru-serunya. Ya, itu dia benar-benar ampun. Apalagi sama Om Dito dikerjain mulu kita kayak ngerasa, duh Om Dito dikerjain lagi nih narikin mobil yang sebenarnya itu nggak perlu gitu, nggak perlu kelelep gitu. Aduh, ada aja. Tapi gak apa-apa, itu nambahin BTS gue. Nah, Om Dito juga mobilnya waktu Jimny Challenge 1 tuh penyelamat kelaparan kita sebenarnya. Ada aja suplai makannya Om. Alhamdulillah. Itu mobil emang isinya begitu, selalu lengkap begitu. Iya, kalau kita pergi memang kita selalu bawa logistik. Selalu. Jadi kita udah biasa kalau off-road itu misalnya bawa pergi 2 hari, kita bawa persediaan 5 minggu. Persediaan itu untuk 5 hari, kali berapa orang yang ada gitu kan. Ya seringnya jadi penyelamat di kala lapar kan gitu kan. Ada aja suplai makanannya. Bingung saya, tapi enak-enak tuh, bagus Karena tuh, mantap. satu yang perlu dicatat adalah logika tanpa logistik. Nah, tidak jalan. Tidak jalan. Tuh. Benar. Ya nggak? Itu Om Dito. Perannya jadi di Jimny Challenge 1 tuh sebenarnya tim rescue yang harapannya Harapannya nggak kerja. tidak ada kerjaannya gitu. Nggak masalah dibayar gabut Om Dito nggak masalah, termasuk waktu yang di Surf City Challenge juga ada tim kesehatan ya Om Dito ya. Ada. Harapannya tidak dipakai. Tidak dipakai, tapi alhamdulillah kepake ya Om Ridwan ya. Om Ridwan sempet. Ada kejadian pingsan, bukan pingsan, heat stroke lemes gitu. Tapi emang itu bahaya juga karena Om Ridwan tensinya tinggi banget kan. Oh iya benar. Bahaya tuh, dia mungkin bisa dehidrasi, bisa ya mudah-mudahan nggak ada yang Ya, makanya semenjak itu tiap kali ada challenge sih kita usahakan selalu ada tim kesehatan ya Om ya. Nah, kebetulan tim kesehatan yang sekarang mobilnya lebih canggih dari yang sebelumnya. Ada di BTS gue. Ada di PTS Om Dito, langsung ayo tonton. Itu teman-teman. ambulannya lengkap. Jadi sampai mau kejadian apapun ya amit-amit itu
apa namanya nggak kepake lah. Iya, ya sih. Tapi bisa Itu bisa diketahui. dua ini sebenarnya ya, kalau di road party teman-teman ya. Dua tim rescue sama tim kesehatan itu harapan kita nggak kepake udah gitu aja. Iya, yang kepake dapur umum. Dapur umum itu buka tenda, buka awning ya langsung Ya, masak-masak ini itu juga udah. kepake kan? Dipakai waktu Kemarin kepake lagi. kita masak pari. Kemarin kepake lagi. Udah tayang videonya nggak apa-apa kita bahas. Oh iya iya iya. Udah tayang ya? Udah tayang. Berarti udah yang tayang. makan-makan itu nanti bisa kita tayangin. Nah, Oh belum belum ya, itu belum. Oh belum. Tapi Om Dito, gimana Ya, perbandingannya antara Jimny Challenge 1 dan Jimny Challenge 2 sejauh ini? keseruannya jauh lebih seru Hmm. dengan ngelihat timeline yang sempit, Hmm. waktunya mereka yang sangat sempit banget. Ya Oh mereka iya, menyiapkan waktu agak maksain juga kan ya. Waktunya memang benar. dibikin 6 hari kita nggak 6 nyampe hari ya. kita syuting kurang lebih seminggu, 6 hari lah. 6 hari itu kejar-kejaran Mm-mm. demi buat teman-teman semua dan teman-teman talent itu memang menyediakan waktunya yang sangat-sangat ketat Betul. dengan kontrak-kontraknya yang mereka segambreng itu kan, ya kan? Iya, Masih menyempatkan untuk Jimny Challenge loh. masih. Dan Dan luar kita yang biasanya. pontang-panting. Iya kita yang belang layar karena gua, Om Dito, Om JJ, Arsa yang survei Om ya. Ya, Survei kita lokasi. survei. Om Dito bahkan sampai 2 kali survei nemenin tim Ya, videographer untuk betul. memastikan lokasi segala macamnya. Survei ada aja kejadiannya survei. Ya, ada yang kita cancel, ada yang kita harus Ah, rubah segala macam dengan segala macam pertimbangan safety, waktu dan lain-lain ya kan. bahkan sampai ke tempat horor kita survei juga. Om, ya. Ya, itu dia. Sampai ke tempat yang begitu deh gitu. Pusing Jadi, nyari tempat horor. nah Akhirnya itu balik lagi kita Ah, nih, flashback dikit nih. Yang akhirnya gua makan gaji butanya lanjut, ya paling happy nih. kita yang di hutan mana itu Banyuwangi, yang maghrib-maghrib kita backtrack, yang Oh jalannya iya. hilang. Ya, jalannya hilang. Nah, itu tuh kejadian tuh belum dibahas di mana-mana nih. Nah, itu beneran jalannya hilang. Guide-nya kebingungan, jalannya tidak ketemu yang Ketemu. sudah disurvei sama Om Pala. Gue Iya. nggak ikutan Om survei ya. Dito nggak ikut. Gue udah nanya sama guide-nya, Om yakin nih mau masuk maghrib? Karena gue tahu daerah situ terkenalnya dengan apa. Hmm. Di luar ini adalah tahyul apalah Ya, sebutannya ya. betul. Kalau buat gue adalah menghargai alam dan dunia lain. Ya. Dunia lain kalau lo belum pernah ketemu, lo akan bilang nggak peduli dengan Ya, dunia lain. betul. Tapi kalau gue sudah sering di hutan dan sering yang nemuin yang aneh-aneh, lo nggak akan bisa bilang itu sebuah yang bisa lo apa ya istilahnya lo Logika sangkal. iya. Ya kan? Benar-benar. Disangkal benar. Lo ngelihat sebuah yang lo nggak apa ya nggak masuk akal Nggak di depan logis mata sebenarnya, Om. sendiri Heeh. gitu ya. Kalau belum ngerasain sendiri, lo akan bisa bilang tahyul dan apalah, itulah pokoknya. Jadi kronologinya tuh begini teman-teman. Itu kita lagi perjalanan Om ya, habis challenge ngukur air Om ya. Ya, Tumpah-tumpahan ngukur air itu kita jalan lagi lanjut. Memang kita tujuannya adalah ke desa tempat tinggalnya pekerja ya, perkebunan situ. betul. Nah, desa itu kebetulan jadi tempat set syutingnya film terkenal Perempuan Tanah Jahanam, film horor. Nah, Nah, kita udah jalan, tiba-tiba, karena urutannya tuh trooper dulu, ya, tour guide-nya, terus di Max ada saya Om, belakang talent, paling belakang Om Dito ya? paling Belakang, belakang. belakang Om Dito, sweeper lagi dia. Nah, tahu-tahu si Mas siapa tuh temannya Mas Ramang turun, mukanya panik Om. Om Dito kan Emang? belum turun, mukanya panik. Mas Pala kita nggak bisa lanjut. Loh, kenapa? Saya turun langsung tuh. Kenapa? Jalannya ketutup Mas. Jalannya dia ragu. Nah, itu dia. Karena dia bilang kan sempat tak tanyain tuh, Nah, Mas kenapa? Mas jalannya udah beda. Padahal kan belum ada berapa bulan surveinya kan. nggak ada sebulan Nggak Om ada dari sebulan survei kan. itu nggak ada. Jadi guide-nya tuh agak pucet. Maghrib itu kan. Kalau inget momen itu ya Allah bener-bener udah Gue lagi sih kalau gue capek. sih udah siap ya di Ah. mobil gue ada makanan segala macem, gue tenang. Cuma kalau talent dan lain-lain makannya ada di hotel yang kalau misalnya lewat jamnya nggak keluar kita. Karena prediksi gue adalah subuh kita nggak keluar tuh. Oh itu tebakan Om Dito tuh. Jalan itu nggak akan keluar. Oke. Karena waktu itu mobil mereka masih hampir standar banget, Oh iya benar. treknya basah dan jalannya sulit. Benar itu Itu kondisinya bisa begitu. keluarnya subuh dan itu juga kalau keluar.
Ya kan, siapa yang mau ngurusin makannya? Kalau gue tenang gitu kan, kita udah biasa. Mau dimakan makanan di mobil banyak gitu. Kacau banget itu. Tapi itu seru kan? Karena dibatalin itu, akhirnya gue cari Seru. cari tempat. Apa yang seru? Deg-degan saya juga Om. Karena Kalau di situ gue nggak deg-degan jujur aja. oh Tapi gitu. gue tahu daerah situ karena kalau gue belum tahu, gue pasti deg-degan. Tapi karena gue udah tahu ini tempatnya begitulah, gitu Ya, kan. ya, ya. Kenapa film itu dibikin di situ? Mungkin suasananya lebih Bukan suasananya, apanya? pasti ada story-nya, ada legendnya di situ, ada legendanya di situ, pasti. Iya, iya. Gak mungkin sebuah film mainnya di situ dia jauh-jauh nyari Benar, nyari benar, lokasi benar. yang dekat-dekat sana juga ada. Gitu Antah kan. berantah banget Om itu. Pasti ada story-nya. Benar. Dan Karena itu boleh dicek iya, di googling deh. iya. Jadi memang waktu survei tuh Om ya, gue survei gitu masuk ke desanya itu suasananya luar biasa nih suasananya. Walaupun Iya. warganya ramah banget Betul. benar-benar ada warung di situ. Agak mungkin kalau untuk teman-teman Indigo atau yang bisa punya ngerasain gitu, pasti hawanya beda. Gitu. Heeh. Pasti hawanya beda. Gue Da- bukan Indigo ya, gue bukan. apa suasananya gitu walaupun warganya ramah dan ada warung di sana kita bisa ngopi makan gorengan gitu santai tapi memang aksesnya itu memang cuman bisa pakai mobil-mobil off-road tuh Om di situ Ya. waktu itu gue bawa D-Max diiringin sama teman-teman Jimny di sana. Hmm. Wah itu udah enak banget sebenarnya kalau nyampe cuman kemalaman aja waktu itu Ya. kejadiannya sayangnya dan ya udah kejadian akhirnya kita putar balik kita nginep di hotel di Banyuwangi sempet takut ada yang ngintilin apa enggak mana ada takutin mata merah lagi tuh ampun tuh pasukan marinir bener-bener tuh di HT mata merah mana sih saya cari aduh Tapi untung kita maghrib sudah keluar ya. ya Karena kalau ya kita main dengan alam nggak bisa sembarangan Om ya. nggak bisa sembarangan. Jadi kita harus menghargai alam lah. Masih tahu maghrib pokoknya kalau patokan gue lah tiap azan berhenti, maghrib kita stop dulu. Nah itu kita Udah. harus tahu juga kearifan lokal seperti apa karena Betul. nggak bisa sembarangan gitu. Om ini boleh diminum loh, bukan Oh diambil. boleh ya? Bisa Wah dimakan kalau dulu gitu ini. dari tadi ngapa? Martabak, nih Gua kopi. pikir ini Nih minyak rem. beneran, nih Minum podcastnya dulu nih. Anda lagi. Nah ini kita kolaborasi sama itu. Let's go partner. Nah jadi memang ada tim produksi sendiri yang akhirnya ngajak saya buat bikin podcast Om. Oh gitu. Siapa jadi- tahu dia mau nempelin iklannya di sini. Ya, kopi-kopi. Iklan. Nah ini juga dijual Om. Oh iya. Ini yang beli pasti rezekinya tambah banyak. Dijual 1,6 M. Kalau ada yang beli terus makelarin gitu ya, ambil 500 juta nggak apa-apa. Tuh. Makelarnya 500 juta. Kalah Ambil bunga 500 bang. juta. Ambil, nggak apa-apa, gue mah ikhlas. Dijual 1,6, makelarin terus laku dari link teman-teman gitu ya. Untung-untung Ambil kita 500 juta. ketipu lah ya. Ya iya, begitu. untung-untung ketipu lah beli gitu Ya ya. gitu. Oh, ketipu saya gitu. gitu. Batuk. Jimny Challenge 2 Om, gimana proses syutingnya kemarin? Ntar dulu belum. Ya, Oh, Jimmy belum. Challenge Oh, belum belum. selesai. Belum Belum selesai. Masih panjang. Masih panjang. Ini emang bener-bener Loh, Jimny kan Challenge 1 ini. biar orang pada tahu kayak apa sih rumitnya Jimny Challenge itu yang orang nontonnya seru begini, Nah. ada yang protes ini segala macam. Oh, pada marah-marah bisanya Iya, netizen. keruwetannya dan segala macamnya. Waduh, itu ampun dah itu. Nah, tadi nyambung yang habis dari hutan apa tadi hutan? Aduh, lupa saya Om nama hutannya. Ya itulah nonton aja videonya hutannya Nah, apa. Nonton lagi aja. Dari situ kan kita ke Malang. Ke Malang, Nah, betul. dari situ gue punya ide karena kan waktu itu challenge-nya keputus ya. Ya. Yang maghrib itu nggak jadi Nah, lanjutin. nggak jadi. Gue keingetan di Coban Talun tuh di Malang. Oh iya, ya kan. Bantalu. Bisa lah kita bikin sedikit off-road-off-roadan, mereka ngegas segala macem, merasakan off-roadnya. Ya itulah awalnya makin keceburnya gue di situ. Akhirnya jadi dipanggil sama Om Obi Tribal buat ayo Om off-road, ayo Om off-road. Om Obi Alhamdulillah jadi dipanggil teman-teman itu Betul. om semua. Ya sebetulnya gue gini, gue terima kasih untuk talent-talent semua sudah ngajak gue. Gue pengen menyampaikan bahwa off-road itu adalah sebuah kegiatan yang menyenangkan, tapi sekaligus Betul. membahayakan. Betul. Makanya kenapa selalu kita pikirkan safety-nya, segala macam, perlengkapannya, terus tekniknya segala macam. Makanya sempat ada latihan Jimny Challenge 2 kan. Betul. Karena rencananya memang akan lebih berat dari itu. Itu belum dibahas tuh. Itu nanti. Itu kan. Itu belum dibahas. Jadi
Gue pengen menyampaikan kepada teman-teman semua kalau off-road itu menyenangkan, tapi jangan lupa safety-nya diutamakan, Betul. gitu. Karena jangan sampai kejadiannya selalu sepele. Hmm. Kejadian kecelakaan itu selalu sepele dan tidak mengindahkan safety-nya. Ya. Itu yang paling penting. Jadi kalau memang boleh gua menitipkan pesan-pesan untuk teman-teman yang baru mau mulai off-road atau off-roader ataupun off-roader yang sudah biasa. Kalau Mm-mm. senior-senior gua nyerah deh. Itu udah di luar itulah. Tapi untuk teman-teman harus untuk mematuhi safety-nya. Karena ya memang selama ini netizen juga lihat Om Dito selain off-road gitu ya, mainan off-road, sering kalau teman-teman nge-follow juga Instagramnya segala macam Om Dito itu memberikan himbauan soal apa safety riding, kemudian Kebetulan itu. juga apa Mudah-mudahan. mitigasi bencana tuh teman-teman Si kalau paling tertib kata ini orang. paling tertib. Tapi ya memang kehidupannya kita ngelihat sendiri teman-teman ya. Selalu ngingetin helm om, helm, seatbelt Ya. om, seatbelt. Ayo jangan lupa bannya dicek bannya, Nah, kanan anginnya. mumpung bahas seatbelt. Ah, kenapa tuh? Pasti banyak yang pakai seatbelt dipasang dulu di belakang nih, pasang ceklek, baru diambil yang atasnya doang. Disangkutin Jret. doang. Nah, Nah, itu itu fatal sebetulnya. jangan sembarangan teman-teman. Nggak Itu bisa. fatal. Karena apa? Kalau ada impact, Mm-mm. tabrakan, amit-amit ada tabrakan, orang itu kan bisa lolos ke bawah. Karena pinggangnya nggak dipegang. Oh, Akan bisa nyelip ke bawah setir dan akan merusak segala macamnya. Ini pasti remuk segala macam. oh Dan bahayanya, mobil sekarang sudah banyak airbag. Sudah pakai ya, airbag. ya, ya. Temen gue ada salah satu temen gue di zaman tahun 90-an ada yang meninggal kecelakaan, mobilnya utuh, mobilnya sebuah Mercedes Mm-mm. 2 pintu. Dia meninggal gara-gara hal sepele, dia nggak pakai safety belt. Ya Allah. Padahal kalau dilihat mobil itu kabinnya utuh, Kabinnya kabin utuh. utuh. Tapi karena dia ketendang airbag, lehernya langsung Aduh. patah. Jadi meninggal di tempat. Jadi amit-amit jangan sampai gitu. Jadi safety belt itu bukan untuk polisi, bukan untuk apapun, Tuh. tapi untuk kita sendiri. Gue pernah ngalamin kecelakaan waktu itu, gue pernah pakai CJ7, gue Mm-mm. terbalik di tol. Mm-mm. Itu karena gue udah pakai, zaman itu belum ada pakai safety belt, karena gue ajaran dari bokap gue. Oh, tahun berapa? Tahun Itu berapa gue tuh? tahun 90-an awal, 90-an Oh, awal. saya juga Jadi baru lahir tuh. gue disamber sebuah angkot Di di daerah tol Merak. Tol Merak. Oke. Ya, jadi gue disamber itu, di kanan gue disamber angkot dan gue terbalik ngikut karena kan lagi jalan 80 santai tiba-tiba dia pecah ban nyambar gue kan. Ya Oh, gue pecah mau nggak mau ikut ban. ke kiri dan gue ngerol. Untungnya gue pakai safety belt dan itu belum zaman itu belum ada imbauan pakai safety belt apa segala macam. Dan itu gue terima kasih banget sama bokap gue ini kalau udah selalu di reminder Safety belt, safety safety belt. belt pakai. Itu yang 2 titik om, Yang biasa, yang biasa, mobil standar lah ya. 3 titik lah. Oh, ya, 3 titik. Mobil Kan standar. standar SG itu udah pakai yang model 3 titik. Hmm. Dari situ gue ngerasain bahwa manfaatnya safety belt ya begitu. Ya memang kadang kan orang akan merasa manfaatnya ya kalau sudah pernah kejadian Iya, tapi kayak untungnya gitu. gue pakai Sebelum ada lebih parahnya. gue pakai sebelum gue nggak pakai gitu kan, Iya, apa iya, ya istilahnya. Jadi gue udah pakai dulu baru kejadian, bukan kejadian dulu baru gue pakai, bukan Safety kapok by belt. doing. Safety belt teman-teman tuh penting banget, nggak Iya. bisa disepelein apalagi yang kelongin. Aduh, itu sering Gue banget. suka Om. miris gini om, gue suka mirisnya gini. Gue liat-liat banyak video dashcam apalah segala macam atau ada yang orang posting kecelakaan segala macam orang yang meninggal tapi kabinnya utuh. Karena Itu meleset gua- di safety beltnya itu ya. Pasti orangnya mental, pasti. Karena sekarang gini aja, frame A, pilar B-nya utuh, pintunya utuh, tapi orangnya meninggal. Itu gue amazing banget. Kalau dia pakai seatbelt pasti dia nggak kemana-mana. Iya. Karena ada airbag juga kan. Iya, Airbag itu lebih bahaya karena kita akan ketendang. Iya. Jadi fungsinya seatbelt itu akan nahan kita, baru kita dipeluk sama airbag. Iya. Bukan airbag meluk kita dengan tanpa seatbelt. Ya kayak Ngeri. ditonjok jadinya kan Ngeri, gitu. bener. Patah leher lah kejadiannya. Itu Merosot yang ke bawah juga. Temen gue merosot. Sampai sekarang ada yang lumpuh karena dia begitu dia merosot kejepit kan. Iya. Kakinya lumpuh. Kapan-kapan kita ajak
dia podcast kalau dia berkenan. Iya. Itu itu safety belt tuh yang sepele, dia pakainya cuman di belakang nih. Begitu Aduh, dipakai, duduk, yang kalungin. atasnya dia kalungin set Kalungin. gitu kan. Nah, begitu dia accident, dia merosot ke bawah setir, Aduh. remuk semuanya. Padahal harusnya dia duduk aman karena jarak antara jok sama dia apa namanya dashboard itu masih cukup. Hmm. Kalau dia nggak merosot. Kalau nggak merosot. Karena begitu merosot dashboardnya turun, Aduh. Itu kejepit. Itu, wah itu bahaya kalau ngeri tuh. Nah, sembarangan. itu makanya walaupun hanya sekedar kita Jimny challenge, Betul. segala macam safety-nya kita udah perhitungkan ya. Ya. Jadi kita nggak main-main. Makanya waktu yang challenge kita perjalanan ke dalam hutan Merubetiri kan challenge-nya disembunyikan waktu itu Om ya. Ya. Si paling off-road. Nah, pemenang-pemenangnya tentukan lewat komunikasinya. Komunikasinya Om Dito saling mereka. memperhatikan karena walaupun mereka berkompetisi, jadi Ya. itu teman-teman yang belum tahu ya. Jadi kenapa kita menyembunyikan challenge-nya karena biarkan mereka mengeksplor gitu ya mobilnya mereka bagaimana dan selama perjalanan kita kan sebenarnya bukan kompetisi full sebenarnya Om ya. Betul. Saling mengingatkan. Nah, makanya Om Saling Fitra mengingatkan sama ini kan tayangan hiburan dan edukasi sebenarnya. betul Om, penting banget karena kita sebagai orang yang ditonton sama orang lain Iya. dan dianggap paham dunia otomotif ya harus menyampaikan yang baik-baik lah. Iya. Harus sih paling tertib. Bener, tapi memang impact-nya ke kita jadinya ya apa nyetir juga nggak bisa sembarangan. Betul. Apalagi nih mobil terkenal Om, kalau Iya. ugal-ugalan Ini di pernah jalan lewat bahu jalan nggak? nggak pernah dong, aman Om. Kalau pernah lewat, Tegur aja. bukan harganya turun dari Nggak pernah 60 Om. juta. Saya jujur aja walaupun macet dan melihat kondisi aman gitu ya, sebelah Iya. kiri kita lihat, oh nggak ada mobil, nggak ada apa, nggak berani ah. Nah, Saya selalu punya pikiran kayak gitu Om. Ini gue mau cerita sedikit. Nah, Waktu itu gue lagi paparan di sebuah institusi daerah sanalah Jakarta Timur. Gue lagi paparan di depan pejabat-pejabat itu. Bini gue telepon. Biasanya telepon cuma sekali kalau gue nggak angkat. Oke. Ini berkali-kali nih. Gue vibrate kan. Gue minta izin nih. Izin Pak, saya mau angkat telepon, terima telepon dulu karena berkali-kali gitu kan. Begitu gue angkat teleponnya, bini gue, kenapa? Rumah belakang kebakaran. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ketawa lagi. Jaraknya cukup jauh dan gue harus pulang. Oke. Itu gue buru-buru, tapi gue juga nggak ngebut, gue zigzag segala macem, gue nggak bahu jalan. Nah, Gue nggak bahu jalan, kecuali mungkin gue bawa pasien atau orang yang gawat darurat butuh oke. habis kecelakaan atau apa itu mungkin. Tapi amit-amit jangan sampai gue bahu jalan ya. Itu gue antara bahu jalan atau gue zigzag. Udah. Godaannya Om ya. Godaan supaya jalan tuh. Gue cuma tanya, sudah ada yang bantuin? Udah. Ya udah, gue tetap jalan santai pulang. Karena gue mikir gini, sekenceng-kencengnya gue balik juga, nggak akan gue bisa matiin api. Iya. Benar. Ya kan? Nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi gue menghitung urgensitasnya lah gitu. Kecuali ada yang sakit jantung, ya mungkin gue harus mengambil bahu jalan. Tapi itu juga belum tentu gitu kan. Iya. Karena bahaya Om, bawa jalan Om. Bahaya. Boleh dilihat video-video yang beredar di Indonesia, banyak, Om. kecelakaan itu di bahu jalan dan di jalur cepat. Aduh. Orang tidak nggak jaga jarak itu udah pasti. Kita ngasih jaga jarak, orang nyelip. Dibilang bego, sorry ya, Nggak apa-apa. jauh banget gitu kan. Ngapain sih jauh-jauh? Kita ngitung. Iya. Ngitung berat mobil yang dipakai, Betul. kecepatannya berapa. Kalau gue patokannya adalah kilometer. Iya. Jalan 80, gue coba jalan jaga jaraknya 80 meter. Oke. Untuk kesempatan gue menghindar, ngerem, dan segala macam. Menghindari orang yang belakang nggak sempat ngerem. Ya kan? Kecelakaan yang sering di Indonesia adalah, ya itu, nggak jaga jarak kan. Nah, sebenarnya kalau mau jaga jarak gampang loh teman-teman. Di jalan tuh ada marka kan, banyak marka gitu ya. Anggaplah misalkan kita mau jaga jarak sekitar 10, 15 meter, 20 meter. Ya kira-kira aja dari ini, garis putih di tengah atau poin-poin yang di pinggir jalan itu kelihatan kok. Itu, betul. Karena ya pentingnya jaga jarak, men. Aduh, suka sebel Om sama yang mepet-mepet banget. Saya kadang bingung dah. Itu. Dia nggak mikir, dia nggak
Mungkin dia terlalu banyak nonton film kartun kali ya. Yang ngeremnya bisa ngecing. Itu dia. Terus kalau yang celaka dia doang sih bodo amat. Ya, itu dia. Yang kecelakaannya ngajak orang-orang itu ya Ngajak kan yang orang. Dan nyusahin gitu. yang paling parahnya adalah kalau sampai ada korban. Aduh, itu gue paling sebel banget. Sian, cuman gimana? Rekaman dashcam gue sebenarnya banyak. Cuman gue lagi malas dihujat aja gitu. Dihujat si Terakhir paling tertib. Terakhir tuh kemarin yang di PPT Om sama Oh itu, mobil yang mau keluar tol si ya. Arsa yang Si bawa ya. tuh. Itu gokil. kayaknya mungkin orang tuanya sempat marah kayaknya. Karena gue chatting sama temen gue yang kenal sama bapaknya. Oh, Gue tanya, bapaknya gimana responnya? Dia cuma nyengir doang. viral gitu temen-temen tuh. Iya, itu mohon maaf sama untuk orang tuanya yang kemarin mobilnya berurusan dengan anak gue. Apa yang dilakukan anak Anda itu sangat membahayakan. Ya. Terutama pada saat kejadian itu, kalau mobil Anda melintir, itu akan bisa nancep di guardrail yang segitiga menuju keluar dari keluar Pintu tol. keluar tol itu. Iya. Gardelnya ya yang segitiga. Itu masih untung anak gue ikut belokin ke kiri supaya dia tidak memberikan gaya dorong untuk mobil kayak polisi-polisi Amerika kan, Nah. begitu didorong pantatnya kan pasti begini. Melintir. Melintir. Anak gue masih untung refleks, dia belokin ke kiri. Walaupun dengan resiko mobil setinggi gitu bisa tumpah. Bisa. Ya kan? Bisa banget. Itu deket banget loh. Deket banget antara jalur tengah sama mau exit itu. Itu deket banget. Deket banget. Itu, dan itu banyak. Itu banyak yang begitu. Gue nggak habis pikir itu. Ngeri. Dilihat dari videonya, itu dia udah dari jalur tengah, tiba-tiba mau dia ke kanan, terus motong langsung begitu. Langsung exit ya. Exit Bintaro waktu itu. Masih bersyukur anak-anak kita semua selamat. Tapi mohon maaf, nyetir itu semua orang bisa nyetir. Semua orang bisa nyetir, betul. Tapi tidak semua orang bahkan bisa nyetir dengan baik dan benar. Betul. Gitu. Bikin SIM gampang. Nyetir, orang semua jago nyetir maju. Coba suruh mundur. Coba. Linglung. Banyak yang linglung, Om. Yeah. Parkir mundurnya banyak yang linglung, Om. Itu. Sama sekarang mobil kenceng dan matic. Ya kan? Dan mereka belum tahu antisipasinya seperti apa nih kalau misalnya gas nyangkut. Kan ada yang sempat ngegas nyangkut gitu kan. Sebetulnya sederhana kalau orangnya tahu. Matiin mesinnya. Iya. Atau injek rem, transmisinya dinetralin. Kan gitu. Tapi kan banyak kejadian yang sampai mobilnya mental apa segala macam. Aduh. Amit-amit ya, memang risial tidak ada di kalender ya, tapi mudah-mudahan kita bisa antisipasi gitu. Ya, intinya ya berkendaralah sewajarnya lah di jalan. Itu. Kalau memang lihat jalan kosong lowong ya jangan kebawa nafsu buat ngebut. Nah, sama di Jimny Challenge kan juga nggak ada yang ngebut kita. Ya kan? Nggak ada. Sepanjang dulu Jimny Challenge pertama sampai yang terakhir ini kan di perjalanan mereka nggak ada tuh kebut-kebutan Tertib. di tol itu, wah gaspol, mereka tetap di batas maksimum. Cuman di Jimny Challenge 2 kemarin aja pas di Hambalang rada Di Hambalang padat ya. Tapi tetap karena Om JJ sudah membatasi 60. bukan 60. Apa 4L lewat 4L. 4L itu mau digeber kayak apapun resikonya mobilnya yang rusak. jebol. Karena dia maksimumnya hanya normalnya 40 km per jam. 40-50. Lebih resiko sendiri. Udah diingetin ya Om ya? Udah diingetin. Jadi Om diingetin. JJ udah mikirin juga safety-nya. Jadi udah dipakai 4L. Tapi ya memang setelah kita survei ya wilayah Hambalang ya tidak terlalu banyak lah aktivitas motor lewat. Ya, Banyak warga tuh nggak terlalu jalannya banyak. sepi, Nah jalannya sepi gitu juga. kan. Terus banyak kan juga truk-truk batu, pasir Ya, yang lewat yang nggak banyak juga. dan maksudnya sekalipun kita lewat juga mereka akan minggir juga, akan ngasih jalan, jadi Kan aman. kelihatan di video cuma 1-2 biji doang. Iya, heeh. Pisang jatuh. Ya itu. Itu nggak ada barbuknya ya. Om Dito kenapa kejebak? Waktu itu kejebak di titik yang itu, Yang di mana? yang harusnya Yang challenge 2 apa 1? yang dua. Oh 2. Kenapa sampai ke pater di situ? Itu kita panik loh. Di atas, waduh, si Arsa mau Dito kejebak. Gimana ini? Jadi jalan kalau di dunia off-road itu pasti selalu berubah ya. Alam itu berubah. Nah, itu dia. Kan kita sudah survei nggak nyampe seminggu juga kan itu. Nggak sampai sebulan, bukan seminggu. Nggak nyampe Oh iya, nggak nyampe sebulan. Dan memang alam itu pasti akan berubah. Kalau di aspal kecil kemungkinannya dia berubah. Ya. Jadi kalau di alam tuh memang berubah. Jadi bisa sebetulnya track yang di track D itu, Nah, bendera D itu. benderanya titik pertamanya Omobi berarti ya? Nah, iya Iya, titik pertamanya Omobi.
Itu sebenarnya bisa kita akalin dengan ngangkangin. Kan itu jalur tengah ada pinggir-pinggirnya, lebar. Lebar. Memang lebar. Tapi kalau kita pakai cara off-road yang benar, kita bisa kangkangin. Tapi resikonya di ujung, itu ada jalan yang miring banget. Oh. Ada yang miring banget. Jadi dalam. Jadi pas turun itu bisa begini mobilnya. Oke. Jadi sengaja gue nggak masukin. Oke. Kalau gue masukin bisa aja. Tapi nanti durasi kita. Ya. Durasi kita lebih Nah, lama. Om Dito juga mempertimbangkan durasi teman-teman. Durasi. Karena off-road itu setiap kali survei nih teman-teman, asal teman-teman tahu ya. Kita mau keluarnya pagi apa besoknya atau kapan nih? Ya, nakut-nakutin aja Om Dito, Emang saya bener. bilang. Tapi Emang memang bener, benar namanya off-road itu kita nggak bisa memperkirakan durasinya gitu. Betul. Dan ya udah kita pikirin gimana ya yang kira-kira aman buat talent ya. Bukan aman sih kalau kata saya waktu itu, bukan aman sih supaya mereka nggak rewel gitu doang. Kalau rewel bisa kita reduksi. Cuman waktunya kan. Itu juga Tapi kondisi sebetulnya seru itu. Kapan-kapan gue pengen yang tadi Boleh, ada yang waktu gue live tadi ada yang bilang full off-road. Pengen. Iya nggak? Pengen. pengen. Seperti yang latihan Jimny Challenge kan. Pengen. Cuman kan waktunya mereka lagi. Nah, karena kan waktu terbatas juga mereka. Ya. Jadi ternyata abis yang syuting kemarin ada yang harus pulang ke Klaten juga buru-buru. Betul. Dan langsung lo pulang. Langsung pulang. Malam Kan? langsung pulang teman-teman habis pengumuman. Pengumuman nih. Udah tayang belum ya? Belum tayang ya? Maksudnya belum ini ya. Maksudnya apa? Pas ini tayang juga belum tayang juga episode final ya. Belum ya? Oh, jangan dulu. Jangan dulu. Pada nanya Om, juaranya siapa? Wah, sering. Ada yang DM, pas live ada yang nanya, gue live TikTok lagi. Masnya langsung nanya, juaranya siapa Om? Anda ya netizen ya, ini penantian 3 tahun lah Om ya. Iya, Penantian 3 tahun setelah season 3 itu, masa mau langsung tahu juaranya? Nggak seru. Nggak seru. Nggak seru. Teman-teman, ini 3 tahun kita akhirnya mereka waktunya siap. Padahal kita pengen banget keluar pulau Om ya waktu itu ya. Waduh. Om Dito udah survei loh. Udah disurvei. loh, Om Dito. Keluar pulaunya udah disurvei, udah disetting. Udah Mudah-mudahan clear. itu bisa jadi destinasi berikut. Betul. Karena saya ngeliat sendiri Om hasil surveinya, wow sekali ini tempatnya. Itu keren lah. Wow sekali. Keren lah. Cuman ya keterbatasan waktu mereka. Ya, karena itu minimal kemarin kita range waktunya bisa lebih dari 14 hari. Wow. Karena pertama kita explore wisatanya, Oke. alamnya itu Mm-mm. itu keren banget. Keren. Keren banget. Dan skenario challenge-nya juga Amazing Race-nya juga lebih kompleks Om ya. Wah, Itu kemarin udah siapin Itu- juga tuh. Om Dito jangan udah kita kasih tahu dulu. saran gitu ya, di mananya gitu. Ini skenario-nya begini nih, begini. Wah, mantap itu. Saya bilang, mantap. Itu keren banget. Itu mudah-mudahan kita bisa explore Jimny Challenge atau Road Party keliling Indonesia ya. Betul. Kita, kalau gue sih bangga dengan Indonesia. Karena gini Alamnya Om, keren banget. teman-teman netizen gitu ya nyaranin tempat ini. Saya selalu bilang bahwa semua Indonesia tuh bagus. Bagus. Nggak ada yang jelek. Nggak ada yang jelek. Nggak ada yang jelek. Bahkan kemarin kita explore Jawa Barat aja Om ya, waktu Iya. Jimny Challenge 2 juga kayaknya nggak habis nih buat Nggak kita habis. bikin Sebulan challenge. nggak habis. Nggak habis. Masih banyak yang Iya. bisa dieksplor dan ya itulah mudah-mudahan warga lokal bisa mengelola dengan baik. Gitu kan. Dan talent juga kan minta Iya. juga setelah ayo dong season 5 segerakan. Ya waktu Anda dulu talent. Iya. Kalau kita mah Waktu gampang. Anda, kita mah gampang Om. Waktu Anda dulu. Tolong sediakan gitu loh. Iya. Sama cari sponsor ya talent ya. Tolong cari Nah, sponsor. itu gue nggak ikutan. Kalau yang penting waktu talent sih. Itu sih itu. Tapi kalau sponsor nggak tertarik dengan Jimny Challenge Salah. atau Road Party, salah. aduh, Menyesal Anda. Gitu. nggak, gue nggak ngerti, nggak tahu aja. Tapi ya jujur Om, maksudnya daya tarik road party itu masih tinggi karena kita ngelihat Betul. tren sosial media sekarang ya Om ya. Jujur aja kalau YouTube sekarang yang orang paling banyak tonton adalah podcast atau reality show Om. Ya, Kalau vlog harian biasa tuh kayaknya udah mulai ya So-so lah. mulai banyak kebetulan kan. orang-orang juga Udah mulai banyak rata kayak gitu gitu. kan. Atau sekarang udah beralih sebenarnya YouTube tuh udah kayak search engine, orang mau tutorial apa misalkan. Ya, Itu akan cari di YouTube karena lebih ada visualnya, orang jadi lebih paham. betul. Nah, road party itu daya tariknya tinggi teman-teman. Jadi Betul. Anda yang mau sponsor masuk. Betul. Di sini dan- juga harus masuk teman-teman. Ini ada space kosong ditempel di mobil Oh saya. iya. Ini bisa masuk ya sponsor kalau mau. Lumayan biar hidangannya jangan ini.
Ya siapa tahu ada yang mau steak, pizza gitu, mau sponsorin itu lucu juga. Karena podcast ini akan berlanjut terus. Lu Berlanjut. ngeliatin mana nih kameranya? Banyak Om, sama aja. Ini gue Tiga-tiganya. amazing karena kameranya ada 3. Gila, gue berasa artis. Gue Kayak di TVRI Om ya. Yo, gue biasa ngetop di RT gue doang. Om, gue cocol ya. Cocol, ngerokok boleh Om. Oh di sini siap. santai. Karena ini tayangan 17 tahun ke atas. Maaf ya. Memang tidak sehat teman-teman rokok, tapi ya biar santai aja, biar karena kita obrolan santai aja. Nah, Ya. Om Dito, sejak kapan mencintai dunia off-road? Klise banget pertanyaan gua. Klise banget sih pertanyaan gua. Sejak kapan mencintai dunia off-road dan melakoni ini? Dunia off-road, sejak kapan? Gue kebetulan lahir di Palembang. Palembang. Orang tua gue transmigran. Oke. Jadi orang tua gue kebetulan bekerja di oil company. Mm. Dan dari gue lahir jalannya off-road. Oh, berarti sudah terbiasa gitu ya, dari kecil ya. Jadi gue diajak jalan sore sama bokap gue, depan jalanan itu di depan mobil ada harimau, Wow. di halaman rumah ada harimau, itu udah biasa. Udah biasa. Gue kebetulan lahir di daerah Lirik. Di Pendopo gue. Di Pendopo. Jadi dulu bokap gue kerja di oil company dan itu tahun 70-an kan. Jadi belum ada jembatan segala macam. Jadi kita kalau mau nyebrang sungai itu mesti pakai ferry. Karena memang konturnya juga banyak sungai lah Om. Banyak sungai di sana. Itu. Jadi kita udah dari kecil emang jalanannya off-road dan gue selalu meliatin gimana caranya bokap gue keluar dari rintangan itu kayak apa sih. Dan dari tahun itu karena dia kerja di oil company, safety nomor 1. Oke, berarti memang dari. Seatbelt itu udah dikasih tahu dari zaman dulu. Oke. Jadi dari gue lahir gue udah tahu kalau gue harus pakai seatbelt. Gitu. Jadi memang ya udah makanan sehari-hari ya, lihat-lihat safety prosedur gitu loh Om. Iya, karena jalannya ada 2. Jalan tanah dengan lumpur atau jalan tanah disiram minyak karena nggak ada aspal. Wah. Aspalnya aspal siram itu. Oh iya paham. Beberapa Air daerah apa-apalah istilahnya itu. masih sering lihat sih, masih sering Ya lihat. kan, dari zaman dulu tuh tanah cuma disiram, jadi ada mobil tangki yang ada pemanasnya, Siramin. disiram aja. Kalau kering, panas, itu lengket. Tapi kalau hujan, udah kayak biji nangka. Kalau kita ngeliat mobil-mobil yang tiba-tiba lagi jalan hujan-hujan, tiba-tiba melintir balik ke arah itu sering. Sering banget. Karena licin. Mobilnya dulu apa Om? Ayah dulu, Bapak. Chevrolet Blazer. Chevrolet Blazer di tahun itu. Setir kiri, 8 Setir silinder. kiri. Setir kiri, karena memang semuanya mobil dari sana. Oh, dari perusahaannya Dari dulu. perusahaannya. Karena Amerika kan. Jadi barang-barangnya ya mobil Amerika semua, 8 silinder semua gitu. Chevrolet Blazer, Scottsdale, Suburban, lain-lain gitu. Terus tumbuh, besar, makin sering main mobil. Sempat mau main mobil nggak off-road nggak Om? Pernah. Balap gitu nggak Bang? Balap kita nggak pernah menang. Tapi Belum hoki. memang sempat balap dulu. Ya cuma ikut drag race doang. drag race. Sama pernah beberapa kali slalom. Oke. Dulu gue bikin klub sama teman-teman gue itu Holden Indonesia. Wow, Holden. Jadi dulu musim banget Holden ya. berapa orang dulu ya, cuma 7 orang termasuk ada gue, Om Gali, Om Endro, ada Om Badrik, siapa lagi lah, 7 orang dulu kalau nggak Sempat salah. punya Holden berarti Om. Dulu pernah dari bokap gue dulu Holdennya, tangan pertama. Holden Statesman HJ tahun 76 Matic. Kalau teman-teman Holden pasti tahu statement gue. Pakai sayap, ada sayap. Sempat gue isengin. Jadi sampai terakhir nyesel juga gue jual itu. Yang Holden Statement itu gue jual tuker sama RPM Racing doang, ada nempel di Jimny sekarang. Gue tuker gitu doang. Karena saking bodohnya dulu, ternyata sekarang mahal. Nongkrongnya di mana Om? Dulu di itu Gandaria, Circle K Gandaria. Anjay, anak gaul. Anak gaul selatan. Tahun 90-an kalau lihat mobil-mobil gede di Gandaria ya itu gue di situ. Masih gondrong pasti dulu ya. Ya, dan di situ gue pernah buka bengkel di situ. Gue ngerjain mobil, gue pernah jadi montir pinggir jalan. Di parkiran Circle K Gandaria itu. Ramai banget sampai sekarang tuh. Alhamdulillah. Daerah situ maksudnya ya kulturnya lah ya mobil-mobilnya. Ya, dan kebetulan dulu kita
karena kebaikannya yang punya Circle K yang di Gandaria itu, mereka memberikan parkirannya untuk kita parkir kayak nongkrong kayak apa. Barternya kita jagain. Zaman dulu, kalau nggak salah gue inget itu satu-satunya Circle K nggak pernah dijambret apa dirampok atau apa. Iya. Nggak ada kriminalnya. Iseng-iseng Karena lah, kita nongkrong iseng-iseng. 24 jam di situ. Mobilnya juga ngeri-ngeri, yang nongkrong mana mau ngisengin. Terus Lela punya mobil off-road, main off-road, komunitas. Main off-road itu gini, jadi dari Holden, gue ada Jimny, dari bokap gue juga tuh. Jimny gue oprek-oprek. Belum main off-road tuh, terus ada punya CJ itu. Iya. Gue main sama Om Yuma. CJ yang biru itu? Bukan. Oh, bukan ada lagi. Udah nggak ada dulu, Oh, udah zaman nggak ada. dulu udah. Jadi CJ itu gue main sama Om Yuma, terus ada Om aktor laga tuh yang Om Barry Prima. Oh iya, gokil sih. Gue nggak ini, bukan, gue cuma pernah kenalan waktu itu aja. Gue mampir tempatnya Om Yuma waktu tempatnya di Cirende. Gue mikir, gila gue main nih sama senior banget kan gitu kan, ya kan. Akhirnya CJ jual, Oke. terus main terusin lah tuh Holden. Oke, Holden lagi. Habis itu udah ganti Jimny lagi, ada Terrano segala macem. Ternyata enakan di 4x4. Oke. Karena gue pernah kejebak banjir tahun 2000 berapa itu. Gue ngelihat sebuah Toyota Land Cruiser, dia tinggal nyebrang jalan aja, trotoarnya tinggi, sedangkan gue harus kejebak macet, depan gue air, nggak bisa kemana-mana. Jadi itulah gue, Mulainya dari situ. udahlah, gue tinggalkan aja dari dunia sedan-sedan. Dan ceper lucu-lucu itu. Iya, dan nggak bisa kemana-mana. Iya benar. Di Jakarta. Gue nggak bisa explore yang lebih apa ya, gue cuman aspal mall segala macam gitu kan, paling balap gitu. Gue balap ya berapa kali dapat piala lah, tapi bukan yang hebat banget lah, biasa aja. Cuman gue nggak bisa yang santai gitu, nggak bisa pelan. Sentul loh, balapnya berarti. Oh, sentul teman-teman. Jadi sempet, sorry bentar, Oh, ngunyah dulu santai om. Kita tungguin om. sempet balap liar. Wah, Sempet balap liar. ini Gua yang nggak tahu jujur nih. aja sempet balap Ini baru liar. dibuka di Karena sini. gua masih bodoh, Oke. masih bego. Gua nggak perhatikan keselamatan orang segala macam. Sudirman, Asia Afrika pernah Gokil. dengan mobil itu, mobil Holden itu. Berarti legend Asaf juga teman-teman. Enggak lah, kita cuman Iseng pembalap yang nggak benar-benar nakut-nakutin orang doang. Setelah gua tahu safety-nya, gua Enggak banget ya om. nggak lagi gua. Nggak, makanya gua juga doktrin ke anak gua si Arsa, kalau mau balap ya di tempatnya. Betul. Di jalanan orang lain biarkan ngawur, kita nggak usah ngawur. Benar. Walaupun gua kadang-kadang gemes juga gitu kan lihat orang ngawur gitu kan ya. Asli gitu kan. Aslinya Om Dito nih gemesan kalau ada yang gak beres, cuman sabar sambil ngerokok. Berusaha sabar. Nahan. Yang marah-marah biasanya gua di belakang tuh. "Ya, usah." Kalau lagi bareng Om Dito tuh. Karena apa ya? Mungkin sekarang udah zamannya medsos yang lu kadang-kadang bisa berbalik. Iya, betul. Nggak bisa sembarangan Om. Zaman dulu kalau berantem sama orang sih nggak akan ada viral-viral ya. Ya. Ya kan? Zaman dulu fight ya beneran gitu kan. Nggak ada yang dicubit aja sekarang lapor polisi gitu kan. Kalau dulu kita gebuk-gebukan nggak ada masalah, pulang udah di sekolah gua mah bagian digebukin mulu. Masih ingat nggak yang gebukin gua di sekolah? Masih ingat nggak? Macam-macam Om Dito lu pada. Udah Nggak apa-apa karena gua waktu itu takut lah sama kakak sekelas, gila kan nggak mungkin gua ngelawan. Gua belum lulus kan, kalau gua udah lulus sih gua kejar juga kan. Tapi itu bikin apa ya? Bikin didikannya gua harus survive gitu. Ngerasain nggak lo tangan mesti begini dipukul sama penggaris kayu? Siapa yang masih ngerasain? Anak zaman sekarang ada yang masih ngerasain? Saya sih udah enggak belum sih. Nggak ada yang ngerasain kan zaman sekarang? Dulu. Kalau sekarang mungkin ada yang masih begini dipukul pakai penggaris kayu panjang, mungkin udah lapor Komnas HAM kali. Zaman dulu kita begini, sama disambit penghapus. Kita akui memang beda zaman, tapi ya gimana ya Om ya, tetap ada plus minusnya lah ya sistem didik orang tua kita zaman dulu sama
sekarang lah ya, teman-teman bisa tahu sendiri lah. Didikan orang tua zaman dulu eh bikin kita struggling, Yap, betul memang. bikin kita fight apapun sampai sampai maksimal. Ya, ya buktinya ya generasi-generasi di atasnya saya gitu. Ya struggling juga sama gitu. Ya sebenarnya plus minus lah Om lah untuk masalah masalah parenting lah. Mau yang keras dulu kayak gimana, yang sekarang mungkin lebih bebas ke anaknya, lebih bebas berpendapat. Kalau dulu kan kita ngomong sama orang tua aja masih segan kan untuk ngebantah apalagi. Ya, Sekarang mungkin anak-anak zaman sekarang bisa untuk membantah ya karena kita udah sama-sama saling terbuka. Mungkin ya plus minusnya ya adalah semua ada. sama lah. Berarti Tinggal ya bagaimana kita mau menyikapinya. menyikapinya terus. Tapi kalau Kalau gua kalau ke agak anak gimana Om? ya Sekarang gimana sekarang? apanya nih? Pendidikan ke anak Om gitu. Pendidikan ke anak untuk apanya nih? Ya segala macamnya lah. Misalkan ngajarin soal budi pekerti lah atau apa lah. Ya kalau itu dia namanya kita mengajarkan yang tidak ada di sekolah, Oke, ya kan? Karena sekolah itu kan hanya basic, betul. tapi untuk pergaulan, bersosialisasi, untuk kemampuan dia fight di kehidupan itu adanya di sekolah, sekolah kehidupan, Hmm, bukan ada di sekolah pendidikan. betul, betul, Jadi itu betul. penting. Berarti ya, Anak gue dua-duanya nih hmm, nggak kuliah. hmm, Abangnya si Arsa nggak kuliah. oke. Tapi dia ngambil sekolahnya SMK. Gue udah kasih pilihan dari SD. Hmm, Mau ambil SMA atau SMK. SMK bisa begini, gue udah jelasin. Tapi hmm, terserah mereka akan pilih sendiri. hmm, Dan SMK itu mereka yang pilih sendiri. oke. Gue bebasin, lu mau punya keahlian apa? Silahkan. Hmm, Gue gue selalu bilang gini. eh gue akan bayarin lu sampai SMK doang. hmm. Kuliah nggak akan gue bayarin. Karena gue berkaca dari teman gue. Kenapa tuh? Banyak beberapa teman gue yang anaknya baru kuliah, baru masuk, segala Hmm, macem, hmm, baru hmm. pertengahan, tiba-tiba bapaknya sakit, bapaknya meninggal, bapaknya bangkrut, anaknya jadi gelandangan. Hmm, Nggak bisa survive, tiba-tiba dana pendanaan stop. Itu yang anak-anak sekarang survivalnya kurang. hmm, Rumah dijual, segala macem, nggak ada biaya lagi, ngontrak segala macem, akhirnya hmm. kasihan. Iya, iya, iya. Jadi abangnya Arsa, gue kadang-kadang malu gini, bukan malu sih, gue sih bodo amat sebetulnya ya. Video YouTube gue, kenapa cuman begitu doang editannya? Ah, Abangnya Arsa itu dia multimedia, oke. bikin iklan segala macem. Oh Kalau iya, iklan mobil-mobil yang hebat-hebat itu ada salah satu animasinya itu bikinan dia. oh iya, Iya. keren banget Om, Eh, keren banget. itu. Gue tidak mau memanfaatkan anak gue. Lah iya, Biarkan aja gue dengan apa adanya gue. Gue lah juga iya. mau minta tolong dia, Arsa juga. Ya sudahlah dia juga sibuk. Gue nggak, ya udahlah gue apa adanya aja. Gue cuma berkaca pada video YouTube orang mancing sama mecahin jerawat. Ya nggak? Berapa juta viewernya? Ada sinematiknya nggak? Gue tanya. Editannya editor siapa yang bikin? Nggak ada kan? Kadang cuman copy doang dari video orang gitu loh. Yang nonton jutaan. Terus sekarang kalau lu mau nonton video gue, alhamdulillah nggak syukurin. Iya kan? Iya, 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 Jadi iya. gue kadang-kadang gue bangga sama anak-anak gue nih. Hmm, Mereka bisa terima gue nggak kuliahin. Merubah mindset orang, orang ditanya, seorang anak ditanya, lu kuliah di mana? Pasti malu. hmm, Gue kasih tahu dia bahwa lu yang penting sudah punya keahlian, sekolah lu udah ada kejuruannya, tinggal sekarang lu keahlian apapun dan lu punya relasi, punya temen, punya segala macam, itu yang lu explore, iya, ya kan? betul Om. Teman-teman gue nih, gue dulu suka ngomel, gue sekolah ekonomi, Hmm. kuliah ekonomi, Oh kuliah, kuliah, kuliah ekonomi. teman-teman gue kuliah teknik, Hmm. yang di teknik kerjanya di bank, kan ngambil jatah orang, Nggak boleh ketawa, tapi emang kenyataannya begitu. iya kan? Ada lah ya. Iya. Nggak semua, tapi ada lah. Iya kan? Ah. Kalau gue sekarang ya
apapun yang gue bisa ya gue explore. Tiap hari gue tetap belajar. Mau umur gue sampai segini tetap gue masih belajar apapun. Dan sekarang kan Benar-benar. lebih mudah, ada Google. Benar-benar. Zaman dulu lu ngoprek mobil aja lu mesti nanya orang, ngeliatin orang, Benar-benar. pengalaman pribadi segala macam. Sekarang mah tinggal tiduran, pegang jempol, ada kuota, ada wifi ya kan, Iya. semua ilmu dapat. Gampang banget Om sekarang ya. Gampang. Tapi kan nggak bikin orang jadi survive yang sekarang gini. Iya. Seandainya Jakarta sebulan nggak ada listrik, lu mau ngapain? Pernah loh Om. Kita Baru berapa minggu? berapa hari, berapa hari doang. waktu itu tuh Paling yang pol dulu 2 minggu. oh dulu ya dulu 2000-an kalau nggak salah. tahun Gantian. 2000-an. Listriknya gantian. Waktu pernah tuh waktu 2000 berapa tuh ya? Ya, 2000 kecil. 2019 atau 2018 enggak pernah Om, pernah juga. Oh ya Mati itu, tapi semua. yang lebih parah 2000 kecil. 2000 kecil yang lebih 2000 lama kecil. lagi ya. Yang sampai orang-orang punya usaha-usaha yang ada freezer-freezer pada Oh, busuk semua. sampai busuk. Karena lebih dari seminggu. Benar, 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 benar. Lu nggak akan bisa beli ginian, Martabak. ya kan? Benar. Sekarang lu dengan jempol aja ini datang. Ya nggak? Teknologi. Kalau nggak ada internet dalam waktu sebulan, mau apa? Lu kalau nggak diajarin Iya. survival, pramuka. Itu kenapa kemarin kita Usulkan pakai baju usulin pramuka. pakai pramuka karena pramuka mau dihapus dari kurikulum. Sempat mau dihapus. Sempat mau dihapus jadi statementnya. apa namanya? Bukan kurikulum, apa namanya? Ex ekskul Ekskul apalah. pilihan Ekstrakurikuler. lah. Ya ekstrakurikuler doang. Itu kenapa begitu gitu kan? Padahal ya kita belajar dasar-dasar survival ya dari pramuka. Itu. Walaupun saya tidak hafal dasar Dharma Pramuka. Tapi gue ya, karena gue berhubungan dengan kebencanaan nih. Nah, ini nih. Jadi Indonesia ini kita berada di Ring of Fire. Betul. Yang suatu saat bencana apapun akan ada di Indonesia gitu. Bisa terjadi. Dan kebetulan Indonesia itu kalau boleh dibilang adalah supermarketnya bencana. Hmm. Likuifaksi yang paling besar ada di Indonesia. Yang di Palu kemarin Om ya? Palu. Tsunami besar Aceh, Mm-mm. ya kan? Banyak yang aneh-aneh. Kita banyak. Tapi kalau orang itu tidak diajarkan dari kecil untuk survival, mereka akan nunggu tim rescue untuk menolong mereka. Dan itu yang membahayakan. Ya, karena tim rescue tidak akan bisa mengakomodir begitu ada kejadian besar bersamaan, Betul. itu nggak bisa. Nggak akan bisa langsung cepat ditolong. Dan ada batas tenaganya juga loh Om ya, tim Betul. rescue ya. Maksudnya Betul. manusiawi juga. Kadang ya sering lah berita-berita bencana gitu ya, tim rescue jadi korban juga ada. Ada. Mereka itu relawan-relawan itu mereka udah meluangkan waktu, biaya, segala macam. Mereka nggak dibayar. Benar. Lain ya, relawan dengan karyawan. Betul. Kalau yang rescuer karyawan itu mereka begitu meninggal, amit-amit meninggal, itu akan menjadi anumerta. Gitu. Iya, benar-benar. Kalau relawan dia meninggal akan jadi serta merta. Loh, nggak ada yang nanggung. Iya. Nggak ada yang nanggung. Iya. Serta Iya kan? merta jadi Mereka korban dengan juga jiwa akhirnya. menolong sendiri itu udah luar biasa gitu. Nah, balik lagi kita di pramuka. Pramuka itu adalah dasar untuk survival yang sangat dibutuhkan untuk di Indonesia. Khususnya di kebencanaan. Dan kalau diajarkan pada anak-anak kecil, itu akan sangat baik. Minimal ngikat tali, Bener. bikin Bener. tenda. Simpul-simpul tali yang Amit-amit penting. rumah mereka hancur karena gempa, mereka bisa bikin tenda dengan dari bivak kayak apa segala macam. Bener. Ya kan? Itu Makanya dasarnya pramuka. jangan sampai dihapuskan itu cuma jadi ekskul ini ya. Jangan pilihan. jadi cuma nembel-nembel. Iya, benar. Itu diharuskan harusnya. Benar. Ya Pak Menteri Pendidikan Wajib tuh Pak. sama Ibu Kemensos, Bapak Kemensos Pak Ibu Kemensos sekarang. Jadi lupa gue. Ibu masih Masih ibu ibu ya? Kemensos ya? Masih ibu Nah, Kemensos. sama Kabasarnas, KBNPB, itu dia. kalau boleh nitip pesan, pramuka itu adalah basic survival yang harus diajarkan di Indonesia dari level anak-anak. Itu penting banget untuk di Indonesia yang Ring of Fire ini. Itu hal paling dasar. Jadi ya sebenarnya kemarin juga di road party kita pakai seragam pramuka bukan lucu-lucuan Om ya, untuk Betul. membangkitkan kembali bahwa kita ada pramuka gitu yang dan bukan hal sepele gitu, dan Betul. ditempelkan ke acara yang dia harus survive ya supaya orang aware lagi Betul. kayak gitu. Betul. Mereka akan kita kenalkan dengan hewan-hewan gitu kan kemarin kan? Iya kan?
Iya kan? Iya Ya kan? benar Om. Itu adalah basic survivalnya dari Betul. pramuka. Hewan-hewan predator, Predator segala hewan-hewan yang macam mereka harus jinak. kenal segala Heeh. macam, minimal Bener sih. ular ketemu ular gitu kan. Bener sih. Kemarin juga yang dipeluk kan ular yang tidak berbisa, cuman Tidak ya berbisa, tapi mematikan. tapi mematikan Iya, dia bener. bisa melilit sampai meremukkan tulang. Iya, secara tidak langsung kita juga ngasih edukasi berarti Om Iya, lewat seragam pramuka itu. Bener tuh sama teman. mengenalkan bahwa di Indonesia ini hewannya banyak. Hmm. Kayak gitu. Itu yang pesan-pesan terselubung kita gitu kan. Bukan disambung-sambungin, tapi kita memberikan apa Dan ya, memberikan sedikit koreksi atau ya, kritikan iya. lewat Jimny Challenge atau Road Party lah gitu. Walaupun saya tidak hafal Desa Dharma ya teman-teman. Mungkin lupa, mungkin dulu ingat ya waktu kecil ya. Men ketika ditanya lagi, blank saya langsung di situ tidak Ya, menyangka. karena itu pertanyaannya langsung di depan. Langsung, oh apa ya Desa Dharma ya? Itu yang saya langsung panik. Oh saya jawab aja. Oke lanjut gitu aja. Jago ngeles deh emang. Jago ngeles. Ya personanya memang seperti itu teman-teman kalau di road party ya. Tapi seru ini Road Party sebuah apa namanya? Apa istilahnya videonya nih? Reality show. Reality show. Reality Sebuah show. reality show yang menarik, penuh edukasinya. Ya, Jadi kalau ada sponsor ini penting banget. penting banget. Makanya di setiap challenge juga kita nggak sembarangan Om ya. Ya, Faktor-faktor safety kayak misalkan waktu yang Tetep. horor betul. kita ngukur nih, oh nanti kalau nih orang lari kepleset kalau nggak pakai helm lebih bahaya. Makanya kita Betul. wajibin pakai helm. Sampai ada gitu. kemarin dari produser Arbi Hmm. bilang kalau kita expose hewan-hewan itu nanti akan jadi Nah, itu backfire ya. nggak? Atau jadi ini pelestari hewan akan protes Marah atau apa gitu kan? nah. Kenapa kita pilihnya di Taman Safari? Karena Taman Safari itu adalah tempat konservasi yang resmi yang memang mereka punya program-program itu untuk mengenalkan hewan-hewan dari yang buas dari sampai yang segala macam untuk dikenalkan kepada publik. Hmm. Jadi mereka kalau misalnya ada yang kita pegang ular, burung, segala macam, karena memang itu sudah ada di sana. Ya, dan ini memang sudah wilayah konservasi. Betul, dan dia konservasi Taman Safari itu konservasi yang top banget. Jadi Ya. melestarikan semua hewan-hewan itu sampai di Indonesia cuman ada di Taman Safari 1 yang ada di Cisarua itu ada pandanya. Iya. Karena lingkungannya pas dan segala macam dan mereka diserahkan tanggung jawab itu karena mereka kompeten dengan seperti itu. Iya. Karena mereka berhasil melestarikan harimau segala macam. Betul. Aman lah di situ Iya, hewan-hewan. karena mereka breeding. Jadi mereka itu setahu gue ya, mereka dapat amanah dari luar negeri untuk breeding hewan-hewan satwa liar itu, satwa langka segala macam dan mereka berhasil. Iya. Itu topnya Indonesia. Alamnya top lah. Oke lah, kalau begitu teman-teman. Itu masih panjang nih. Sebenarnya masih panjang Tapi tapi mau maghrib, teman-teman gitu kita ya. break dulu. Ya nggak break dulu, udah Om. Kita bisa sampai pagi nih. Karena biasa kalau nongkrong sama Om Dito nih ya, kalau habis road party kelar, ambil ngerokok, bilang, oh gitu Om cerita. Makanya sayang kalau dijadikan Kita podcast. belum bahas Jimny part 2 nih. Nanti Belum. aja Om, nanti aja kita setelah ini mungkin narasumbernya Arsa atau sama-sama kita saling cerita aja Om. Oke. Teman-teman tadi udah dapat ilmu banyak juga dari Om Dito soal safety, soal kesadaran, mitigasi bencana. Jadi ya itulah serunya kadang ngobrol sama narasumber ya. Kita dapat ilmunya juga walaupun ngobrolnya ngalor ngidul juga sebenarnya. Tadinya mau ngomongin Jimny Challenge doang jadi kemana-mana. Ya, tapi nggak itu apa-apa. dia. Jadi jangan lupa, sorry gue potong, ambil hikmahnya, ambil ilmunya, yang jeleknya buang. Wah, oke. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Siapa lagi bintang tamunya? Terserah saya. Selamat hari ini. Anda lagi. Ya, saya lagi.